Assalamualaikum dan salam jumpa pemirsa, senang rasanya bisa menyapa Anda kembali di program Ratona TV Bincang Khusus edisi Jaksa Menyapa bersama saya Muhammad Ali Ahmad Ali. Dan saat ini kita akan membahas lebih detail, lebih rinci lagi kepada pemirsa yang ada di rumah. Seperti apa sih sebenarnya tugas bidang-bidang yang ada di Kejaksaan sendiri, khususnya di Kejari Palopo. Dan saat ini kita telah bersama dengan Kasipidum Kejari Palopo, Ibu Siti Rosdiana, Sarjana Hukum. Assalamualaikum. Salam. Bu Ros. Apa kabar nih Bu Ros hari ini? Baik, Alhamdulillah. Ya, Bu Ros mungkin bisa memperkenalkan diri dulu ini di Kejari Palopo ini sendiri. Bu Ros bertugas sebagai apa, Bu? Terima kasih. Nama sebagai Rosdiana, sebagai jabatan sebagai Kasih Tindak Pidana Umum, di mana saya sebagai menjabat sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Umum baru kurang lebih sebulan. Yang mana tugas dan fungsi saya sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Umum yaitu sebagai pengendali perkara tindak pidana umum di bawah Kejari. Jadi surat-surat dan perkara-perkara yang masuk berhubungan dengan tindak pidana umum dikendalikan oleh Kasipidum. Seperti itu. Ya, ini ada tantangan tersendiri buat Ibu Ros ini di awal jabatannya di bidang Kasipidumnya sendiri baru 1 bulan ya, Bu ya? Iya. Setelah menjalani 1 bulan ini ada ke depan seperti apa, Bu? Begini, terobosan yang pimpinan kami khususnya di bidang tindak pidana umum itu ada namanya penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif. Seperti apa itu, Bu? Keadilan restoratif itu sendiri artinya menyelesaikan perkara dengan melibatkan semua unsur, baik dari pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, dan pihak terkait untuk mencari solusi untuk menyelesaikan perkara dengan menitik beratkan pada rasa keadilan, bukan pada balas dendam seperti itu. Seperti yang tadi dijelaskan di awal bersama teman-teman Kejari Palopo tentang guru besar ini yang ini bisa dijelaskan, Bu? Kebetulan Bapak pimpinan kami, Bapak Jaksa Agung didaulat sebagai guru besar terkait dengan terobosan ini, masalah pendekatan restoratif justice, di mana pendekatan ini bisa diselesaikan dengan beberapa cara. Ada syarat khusus yang harus diinikan. Antara lain mungkin penanganan perkara yang dibawa ancaman 5 tahun. Kedua, berdamai, seperti itu. Kerugian yang ditimbulkan tidak melebihi 2.500.000. Syarat-syarat itulah kemudian bisa dilakukan namanya restoratif justice. Restorasi justice. Iya. Seperti sebuah kebijakan ya, Bu? Iya, betul, kebijakan betul. Karena kita pendekatan restoratif justice memang gimana caranya memperkecil volume perkara dengan pendekatan ini sehingga antara terdakwa dan korban seakan-akan tidak ada kejadian setelah seperti itu, artinya mengembalikan keadaan semula. Seperti itu. Terobosan ini, Bu, sudah mulai dicoba atau? Sudah mulai. Jadi perkara-perkara yang seperti syarat khusus yang tadi sudah saya sebutkan, kami data dan kami upayakan kepada rekan-rekan jaksa agar diberikan petunjuk kepada penyidik untuk mengupayakan terobosan ini. Ya, terobosan ini tentunya mungkin ingin mencapai suatu bentuk rasa keadilan di masyarakat. Rasa keadilan di masyarakat. Ya. Ya, Bu Ros, beberapa terobosan untuk penanganan perkara sendiri yang ada di Kejari Palopo ini seperti apa, Bu? Sebenarnya terobosan tidak terlalu ini sih, Pak. Kami tetap namanya secara berjenjang kebijakan dari atas, tetapi inovasi-inovasi yang pendekatan yang kita lakukan sebagai saya insya Allah kedepannya sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, kami berupaya mencoba mungkin menjadwalkan ada nama seperti
Coffee Morning dengan pendekatan mengundang semua para tokoh masyarakat, antara lain unsur pihak pengadilan, penyidik, unsur LSM, dan tokoh masyarakat. Sehingga kita duduk bersama mendengarkan hal-hal yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dengan memberikan saran tindak atau motivasi saran sehingga untuk menekan terjadinya volume perkara menonjak seperti itu. Jadi ini adalah salah satu langkah yang nantinya akan dilakukan Iya, insya Allah ke depannya dalam berbagai terobosan-terobosan yang seperti itu. Betul. Dilakukan di tengah masyarakat. Ya, Bu Ros, saat ini ada beberapa kasus-kasus viral yang ada di Kota Palopo ini, terutama tentang peredaran narkotika sendiri. Apa langkah yang dilakukan oleh Kasipidum sendiri untuk menekan, paling tidak seperti itu Bu ya, untuk peredaran dari kasus narkotika ini sendiri? Mungkin antara lain kami koordinasi dengan pihak intelijen dalam hal seperti kegiatan yang seperti ini. Jaksa menyapa salah satunya, memberikan sesuai dengan tema, apa tema yang kita berikan kepada masyarakat, misalnya terkait misalnya narkotika, memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan efek yang ditimbulkan sebagai pemakai, sehingga masyarakat tahu ketika bersentuhan dengan namanya tindak pidana narkotika, karena ini adalah tindak pidana yang mana yang dilawan itu adalah negara, ya kan, negara. Jadi kita betul-betul sebagai penuntut umum memberikan efek jerahnya kalau sudah di tahap penuntutan, mungkin kita akan memberikan tuntutan agak tinggi, misalnya sebagai ketika dia sebagai pengedar, perantara jual beli, dan kalau pengguna kan mungkin kita pengguna atau penyalahguna yang di pasal 127 narkotika itu sendiri kan dua versi, sebagai penyalahguna dan korban dari narkotika itu sendiri. Ya, Bu Ros, melihat kasus peredaran narkotika di Kota Palopo yang semua pihak berusaha untuk menekan, termasuk dari pihak Kejari sendiri, ini untuk peredaran narkotika sendiri dan kasus yang sudah ada di Kejari Palopo ini, Bu, apakah didominasi oleh generasi muda atau ada juga dari orang tua atau anak-anaknya, seperti apa Bu data yang ada? Kalau terkait data yang ada di Kejaksaan Negeri Palopo ini bervariasi sebenarnya Pak, tapi pada umumnya pada orang tua, dewasa orang tua, yang mana profesinya saya lihat ya rata-rata petani lah, gojek, tukang ojek seperti itu, dan ada juga sebagian mahasiswa dan masih pelajar tingkat SMA seperti itu. Kalau khusus anak-anak Bu? Anak-anak mungkin menjadi korban atau belum sih, belum. Masih tidak ada, masih ini belum ada masuk volume perkara narkotika terhadap anak seperti itu. Ya, dari Kasipidum sendiri Bu, untuk kerjasamanya ke beberapa pihak terkait, misalnya dari BNN, kepolisian, ini apa yang dilakukan oleh Kasipidum? Sebenarnya kalau keterlibatan dengan pihak BNN ini itu kan adanya namanya asesmen ya, asesmen terpadu, yang mana di asesmen terpadu ini melibatkan 3 unsur, ada tim medis, tim hukum dari kejaksaan itu sendiri, dan dari kepolisian seperti itu. Dan kalau misalnya dari psikologi juga ada, psikolog seperti itu. Jadi saran dari asesmen itu, hasil asesmen itulah direkomendasikan, misalnya seperti kalau dia disangka melanggar pasal 127 pengguna, penyalahguna narkotika, pasal 127 itu artinya kita menyarankan agar dilakukan asesmen. Dari hasil asesmen itulah nantinya sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan penuntutan dan putusan hakim. Seperti itu. Di penuntutan mungkin fakta persidangan, kalau dia sebagai penyalahguna berarti penyalahguna dia hanya menyalahgunakan tapi bukan sebagai pecandu begitu, seperti itu. Kalau pecandu berarti hasil asesmennya mungkin diarahkan ke pecandu, mungkin hukumannya diarahkan ke rehab. Sedangkan kalau penyalahguna tapi tidak terbukti
sebagai pecandu berarti dia dihukum penjara seperti itu. Ada dua versi seperti itu. Kalau dari medis tadi ada kerjasama dengan medis juga. Iya. Ini seperti apa kalau Itu kan penanganan medis? mungkin dari sisi beratnya sabu yang digunakan misalnya. Apakah itu punya pengaruh? Misalnya dari pengaruh yang ditimbulkan Jumlah pemakaian. jumlah pemakaian itu kan wilayahnya dia. Kami tidak tahu seperti itu. Kalau kami dari segi hukumnya saja. Seperti itu. Kalau sebagai tim asesmennya. Iya, tapi tetap mengajak beberapa pihak untuk Ya, ada rekomendasi khusus semua dari medis seperti ini hasilnya, dari hukum seperti ini rekomendasinya. Di situ disimpulkan nantinya. Hasilnya apakah ini diarahkan ke rehab ataukah tidak, seperti itu, penyandu. Jadi bidang pidana umum memang mengajak kerjasama semua pihak Ya. untuk penanganan Tidak juga semua pihak terkait saja. iya, pihak terkait maksud kami di sini dan untuk menemukan seperti apa sebenarnya nanti penanganan yang Ya, betul, seperti itu. Kalau misalnya dia disangka melanggar pasal 114 ya, sebagai bandar narkotika, Ya. penyalahguna, perantara, menjual, membeli, 112 perantara jual beli narkotika, itu kan tidak diserahkan ke asesmen karena nyata bahwa dia faktanya niatnya bukan untuk digunakan seperti itu. Nah, Bu Ros, itu tentang narkotika ya, kasus narkotika. Bagaimana dengan kasus-kasus pidana umum lainnya yang mungkin juga datanya sudah masuk di Kejari Palopo? Kalau di kejaksaan sini saya lihat volume perkara juga termasuk perkara pembunuhan, perkara pembunuhan, penganiayaan, ada banyak juga pencurian terlebih-lebih lagi pencurian. Pencurian mungkin ini ada imbasnya dari ini ya, pandemi COVID-19 karena banyak yang dirumahkan mungkin ya. Jadi jalan pintas salah satunya yang melakukan seperti itu, pencurian. Salah satunya ya kemarin saya lihat tuh pencurian celengan di musola masjid. Masjid. Itu kan kasihan, artinya gimana lah ya. Tapi ya namanya pencurian ya walaupun sedikit memenuhi unsur ya tetap diproses. kita ini kan juga. Dan kalau misalnya pencurian ya terkait juga pelakunya, apakah sudah sering melakukan. Nah, ini juga kalau pencurian kan masuk ranah RJ, Restoratif Justice, karena di mana ancamannya T62 itu khususnya pencurian biasa, ancamannya kan di bawah 5 tahun. Jadi masuk ranah RJ. Tetapi harus syaratnya dua, syaratnya lagi yaitu berdamai dengan korbannya. Kerugian yang dia curi misalnya di bawah 2.500.000, seperti itu salah satunya. Oke, yang terakhir nih Bu Ros, terkait tugas dari jaksa dan penuntut umum sendiri di bidang pidana umum ini seperti apa ini Bu Ros? Kalau tugas dan jaksa penuntut umum itu sebenarnya satu kata dan tak terpisahkan ya, jaksa dan penuntut umum. Yang Kalau tugas jaksa juga tetap satu orang. Iya, sama. Jaksa itu adalah jabatan ya, jabatan diberikan oleh undang-undang untuk melaksanakan penuntutan dan melaksanakan keputusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, artinya inkrah. Sedangkan penuntut umum artinya jaksa yang diberikan oleh undang-undang, pejabat jaksa yang dalam hal ini diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Berbeda seperti itu. Sebenarnya tidak berbeda sih Pak. Cuma ya seperti itu tadi, jaksa dan penuntut umum memang secara hierarki perbedaan di undang-undang ada seperti itu penjelasannya. Tapi jaksa penuntut umum satu orang jaksa, penuntut umum itu sekaligus jaksa dan penuntut umum seperti itu. Oke. Untuk bidang umum sendiri di Kejari Palopo ini Bu, ada target mungkin yang ingin dicapai dalam penanganan berbagai kasus yang ada di Kota Palopo? Insya Allah kedepannya yang jelasnya gimana menyelesaikan perkara-perkara tunggakan mungkin yang masih banyak yang belum diselesaikan karena ketika pergantian mutasi ya pejabat, tentunya perkara-perkara itu saya harus selesaikan bagaimana supaya dengan cepat sesuai dengan peraturan yang telah digariskan. Dalam hal ini adalah SOP penanganan perkara, serta mungkin mengedepankan mungkin koordinasi dengan pihak-pihak terkait dengan penyidik untuk menghindari bolak-baliknya penanganan perkara, sedangkan pihak pengadilan untuk menghindari namanya disparitas penuntutan. Dalam artinya
ya disparitas lah, kehukuman seperti itu. Dan target terakhir tadi bahwa ingin menjalin Ya. kerjasama ke beberapa Ya. pihak untuk bermusyawarah untuk penanganan hukum yang ada di Kota Palopo. Betul sekali. Kita ini kan lah ya, apa namanya? Program Coffee Morning. Ya, coffee morning seperti itu. Coffee morning dengan melibatkan unsur dari tokoh masyarakat, pihak penyidik, pihak pengadilan, dan LSM lah. Seperti apa sih yang terjadi di yang viral ataukah yang banyak terjadi kasus-kasus yang terjadi di Kota Palopo ini, sehingga kita memberikan saran, masukan-masukan. Oh, seperti ini yang terjadi, kenapa ada seperti ini, ya kita lah sama-sama duduk bersama-sama untuk menyelesaikan seperti itu. Salah satunya itu seperti RJ itu, Pak, seperti itu mungkin. Terima kasih Bu Ros untuk penjelasannya terkait bidang pidana umum ya Bu ya. Mudah-mudahan kedepannya tugas dan yang akan dijalankan tentunya berjalan dengan baik dan lancar. Insya Allah. Terima kasih mungkin. Terima kasih Bu Ros untuk Iya. kehadirannya bersama Kasih. kita di Bincang Khusus edisi Jaksa Menyapa. Ya pemirsa, masih banyak hal yang menarik nanti di bidang-bidang yang lain di program Bincang Khusus edisi Jaksa Menyapa. Terima kasih untuk segala kebersamaannya dan kita akan bertemu lagi di edisi selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.